Halo, selamat datang kembali di Ruang Pemuda. Di episode pertama kali ini, saya sendiri Agung Minto Wahyu yang akan memandu langsung jalannya podcast ini. Kali ini kita akan berkenalan lebih dalam dengan salah satu aktivis yang sangat energik ya. Siapakah dia? Iya, silakan kenalan dulu Mas. Ya, perkenalkan nama saya Eko Gunastiawan, bisa dipanggil Eko atau Iwan. Tapi bentar, sebelum lanjut, sebenarnya saya bukan aktivis sebenarnya. Cuman apa yang saya perlu kerjakan ya saya kerjakan, apa yang perlu saya lakukan ya saya lakukan. Itu aja sih sebenarnya prinsip saya. Gitu. Oke, jadi saya nggak boleh panggil aktivis nih ya. Ya, begitulah. Oke teman-teman, Sobat Pemuda, kita panggil Sobat Pemuda ya. Karena ini adalah episode pertama dari podcast ini, jadi tolong dimaklumi kalau misalkan nanti saya sedikit kaku ketika membawakan. Dan satu lagi, mungkin nanti akan banyak suara-suara hewan, suara-suara kendaraan lewat, noise-noise gitu ya. Karena emang kita lagi di ruang terbuka. Sama satu lagi, mungkin nanti logat saya masih banyak Jawonya. Ya, Jawa. sama. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong lebih lanjut, kita mau cerita dulu nih latar belakang KNPI Winongan ya, membuat sebuah media untuk melakukan propaganda. Media untuk menyebarkan informasi-informasi positif, yaitu melalui sebuah podcast. Jadi nanti bisa didengarkan di Spotify, di Anchor, dan di YouTube ya. Ya. Oke, di YouTube. Jadi mungkin Samen bisa cerita dulu Mas. Kok tiba-tiba muncul sebuah podcast gitu ya? Yang 2 minggu yang lalu kayaknya kita ngomong-ngomong itu. Oke. Mungkin pertama kali kita munculnya podcast ini karena ini program kerja kita yang kita sudah rencanakan dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak bisa kita laksanakan karena agenda kita seringkali banyak melibatkan massa dan kita ketahui pada bulan-bulan ini kita kena musibah, ada pandemi sehingga tidak boleh mengumpulkan massa. Nah, pada akhirnya kita mikir, enaknya kita membuat agenda apa ya yang kira-kira kita memberikan sumbangsi pikiran, tenaga ataupun visi misi kita bisa tersampaikan kepada masyarakat itu menggunakan cara apa ya? Nah, waktu itu kita berdiskusi sama Mas Agung sendiri dan Mas Agung, gimana kalau membuat podcast aja gitu? Dan menurutku gimana? Jadilah podcast ini. Jadilah Ruang Pemuda ini. Oke. Oh ya, for your information ya teman-teman. Jadi Mas Eko, saya panggil Mas nih. Jadi Eko ini sekarang masih grad ini. Baru lulus kuliah. Sekarang jadi sarjana ya Mas? Alhamdulillah. Sarjana apa Mas? Sarjana ilmu pemerintahan. Oke, wow. Ilmu pemerintahan ya. Kemarin berarti lulusnya jalur corona Mas? Bisa Jalur gitu corona ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan gimana pengalaman mengikuti sidang skripsi secara online? Ya biasa-biasa aja sih Mas. Enggak sih. Tapi gini, ada apa ya? Tantangan sih enggak sih ya. Tapi ada perbedaan sih terkait bagaimana kita sidang. Karena saya merasakan kalau sidang, kan saya ada 2 sidang kan ya. Pertama sidang sempro, seminar proposal, sama sidang komprehensif kan. Itu. Kalau sidang sempronya saya itu kan secara langsung kan. Jadi adrenalinnya sangat terpacu kan. Oke, karena bertemu langsung ya. Oke. Ujinya. Kemudian kalau sidang komprenya karena ada pandemi, padanya melakukan sidang skripsi secara online. Jadi secara adrenalin sih tidak begitu tertantang. Tapi karena ini sidang skripsi online, jadi
software saya, skrip saya itu kan saya kirimkan 1 sampai 2 hari sebelum. Akhirnya kan otomatis dosen kan sudah membaca sebelum-sebelumnya sehingga mengetahui banyak celah-celah yang perlu dipertanyakan kepada saya, sehingga mungkin dalam sidang itu saya lama loh, sidang hampir 1 jam kalau nggak salah. Wih, Iya, sidangnya 1 jam ya? ya sekitar 1 jam. Kok kayak sidang isbat gitu lama. Ya, gitulah. Oke, apa yang dirasakan sekarang setelah menjadi sarjana? Mungkin ada perbedaan atau ya sama aja? Kalau untuk saat ini masih sama aja sebenarnya. Tapi ya masih sama sih menurut saya karena saya pun masih belum menemukan pekerjaan yang mungkin bukan tepat sih. Pekerjaan yang pas lah bagi saya. Itu sih. Oke. Oh ya, saya kan sudah kenal dengan Mas Eko. Ini kan sejak dari SMP ya, SMP terus SMA. Kita mungkin beda SMA jadi nggak begitu banyak komunikasi. Terus masih sering memantau di media sosial ya. Sampai kemudian kuliah, selesai kuliah, ini kita ketemu lagi. Oke, kalau saya lihat ini Mas Eko banyak sekali perubahan dari dulu waktu SMP sampai sekarang. Saya masih punya banyak foto-foto Mas Eko yang yang sangat culun ya. Iya. Mungkin peristiwa apa yang membuat Mas Eko jadi bertransformasi jadi sekarang ini? Mungkin ya aku sendiri udah tahu ya, aku di SMP dulu ya orangnya biasa-biasa saja, ya nggak terlalu banyak bersosialisasi kan, tahu sendiri saya orangnya wis diem gitu di kelas, paling keluar pelari ya futsal, itu pun kalau di SMP kan. Kemudian ya memang waktu itu di SMP SMA saya memang tidak memikirkan secara akademis. Jadi tujuan saya masih fokus ke futsal, sepak bola, lari, itu olahraga intinya, sehingga tidak begitu seperti apa yang sekarang yang beberapa aktif lah ikut di kegiatan organisasi. Kemudian kenapa saya bisa aktif di beberapa organisasi sekarang ya mungkin karena lingkungan saya sih. Kalau di SMP SMA lingkungan saya, teman-teman saya kan teman-teman olahraga semua kan ya. Kemudian di bangku kuliah teman-teman saya kan aktivis semua. Terus dari dosen-dosen banyak sekali ilmu-ilmu yang saya pelajari, sehingga dari situlah sih kenapa saya bisa aktif. Jadi mungkin karena lingkungan sih, bukan karena diri saya sendiri gitu. Oke. Kalau dulu SMP, SMA mungkin masih sering olahraga, tapi kok sekarang sudah jarang kelihatan olahraga. Apakah sudah meninggalkan dunia perolahragaan? Sebenarnya ya tidak pengen meninggalkan, tapi karena memang ini ya, saya ada penyakit waktu itu di SMA kelas 1, 2, 3 itu saya punya penyakit kan, tapi memang mulai dari SMP saya udah pernah patah 2 kali untuk sepak bola kan. Di kelas 1 sama kelas 3 SMP. Sampai wisuda pun saya masih gendong tangan tuh kan karena masih iya. Rambutnya dulu model apa itu, Mas? Nah, jangan dibahas. Saya sendiri malu. Model cucuk-cucuk. Nah, itu kan kemudian, tapi tetap saya meskipun saya patah tangan sampai 2 kali kanan kiri itu masih tetap olahraga, masih tetap karena cita-cita saya pengen jadi pesepak bola profesional kan waktu itu. Iya. Akan tetapi dimulai kelas 1, kelas 2 saya mulai ada penyakit-penyakit yang memang memaksakan diri saya harus berhenti sebenarnya. Yang pertama itu seringkali tipes waktu kelas 1, seringkali punya penyakit tipes. Mungkin kemudian di kelas 2 saya ada penyakit batu empedu. Nah, di penyakit inilah saya memang benar-benar pengen total berhenti, guys. Karena aktivitas saya sangat katakanlah terbatas. Oh iya. Karena tidak bisa
ngeforsir tubuh saya untuk setiap hari olahraga. Kenapa kan? Kalau dulu saya emang pagi jogging, siang jogging, dan sore pun sepak bola. Itu pun kegiatan saya tiap hari. Karena memang pengen cita-cita kan ya. Iya. Kemudian tapi waktu itu masih kelas 2 saya masih paksakan pengen ini sampai beli obat sana sini, mau operasi tapi ya nggak jadi juga karena saya pun takut ya operasi. Kemudian di kelas 3 ditambah lagi penyakit di sini di belakang kena saraf di bagian kepala. Itu sakitnya luar biasa sampai ujian nasional pun saya tinggal tidur. Ngerjakan jadi tinggal 10 menit baru saya ngerjakan. Tapi lulus ya? Alhamdulillah lulus. Wis keren, luar biasa ini. Ujian sambil tidur itu bisa lulus loh. Apalagi kalau serius, wow. Lulusnya double-double. Itu hanya kebetulan. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman sekelas saya. Memang waktu itu di UNAS pun saya tidur. Dan pada akhirnya ya udah saya memutuskan memang ini nggak bisa dipaksakan. Pada akhirnya saya berhenti untuk bukan berhenti sih, membatasi untuk olahraga. Oke, jadi mungkin pesan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang punya cita-cita, kemudian takdir masih belum memperbolehkan teman-teman bisa menggapai cita-cita itu, jangan lupa kita bisa mencari takdir yang lain gitu ya. Jadi kita nggak pantang arang gitu. Oke, kemudian, oh iya, kemarin kemarin waktu kuliah itu kan Mas Eko saya lihat beberapa kali ngeposting foto-foto yang terkait dengan modeling gitu ya di Instagram. Bener nggak? Ya benar. Saya juga kaget wih. Ini Eko habis kesambet apa ini kok tiba-tiba masuk ke dunia modeling? Mungkin bisa diceritakan Mas. Itu kan Kenapa? Perjalanan mencari jati diri sebenarnya kan. Karena waktu itu ya sebenarnya kehidupan saya kan di olahraga waktu itu kan memang. Kemudian berhenti karena sakit dan di bangku perkuliahan kok begitu-begitu saja dan saya memang benar tidak betah sebenarnya di Malang sebenarnya. Sehingga kenapa saya masuk modeling pertama itu karena ada rekomendasi dari teman. Wan, kok nggak ikut ini aja, coba deh kamu ikut daftar gitu. Oh ya udah aku berinisiatif, ya udah aku coba dulu deh, siapa tahu bisa membuat saya betah di Malang. Karena aku waktu itu di semester 1, 2, 3, 4 itu memang tidak betah sekali memang karena tidak biasa jauh dari rumah, dari orang tua kan. Sehingga jangankan tiap minggu, tiap hari bisa saja pulang saya. Oh gitu ya. Meskipun saya kos loh kadang sampai kadang sampai orang tua sampai main ke Malang agar aku nggak pulang gitu. Semanja itu kan saya waktu itu ya. Enggak sih. Emang berarti pernah homesick gitu ya waktu di awal-awal kuliah. Tapi ya memang itu bukan satu hal yang aneh sih, tapi ya memang tiap orang kan beda-beda. Jadi it's okay lah. Ya sehingga waktu itu ya udah deh saya coba ikutin di masuk dunia modeling. Tapi itu pun nggak bertahan lama, cuma 1 tahun aktif kemudian udah. Ya karena ini masih perjalanan jadi diri saya pasnya di mana sih kan gitu. Masih perjalanan ini. Istilahnya masih quarter life crisis ya. Jadi masih mencari jati diri. Iya. Tapi paling enggak sudah bisa tahu gimana sih caranya senyum yang manis di depan banyak orang gitu ya. Oke, jadi kita ngobrol serius tapi santai gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin organisasi deh. Kalau saya lihat Mas Eko sekarang sangat energik untuk aktif di berbagai organisasi. Kalau boleh tahu sekarang aktif di berapa organisasi Mas? Kalau yang sekarang ya, itu yang pertama di GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Kemudian yang kedua di KNPI sendiri. Dan yang ketiga di Karang Taruna. Dan yang keempat di Pusat Informasi Konseling Remaja di Kecamatan Milongan. Jadi ada 4 organisasi. Wow. Di Karang Taruna Desa pun juga. Di Karang Taruna Desa. Jadi Karang Taruna Kecamatan aktif, desa juga aktif. Oke. Apa sih motivasimu mengikuti banyak organisasi itu? Motivasi saya
Ya, pertama jadi mungkin motivasi saya ya kembali lagi karena lingkungan saya, teman-teman saya aktif di beberapa organisasi, dosen-dosen saya pun juga begitu dan teman-teman saya memang apa ya, pengen memberdayakan masyarakat sehingga muncullah apa ya dari hati saya ingin pengen setidaknya menyumbangkan tenaga atau pikiran saya di masyarakat sehingga saya ikut di beberapa organisasi gitu. Karena sebenarnya peran pemuda sangat penting sih di dalam struktur sosial yang ada di masyarakat. Apalagi kita ketahui kita sudah memasuki era industrialisasi 4.0 kan, 4.0 sehingga kita perlu inovasi-inovasi dari pemuda yang memang secara teknologi dan informasi lebih dari yang umur-umur sekitar 56 tahun 60 tahun ke atas. Katakanlah kita masuk ke era apa kita ini? Anak zaman now apa pemuda milenial, bahkan sudah generasi post milenial ya, generasi Z. Generasi Z. Iya. Nah, itu. Oke, mungkin dengan banyaknya organisasi yang diikuti, apa sih kendala utama dalam mengikuti banyak organisasi itu tadi? Kalau selama ini masih belum merasakan kendala. Memang untuk permasalahan-permasalahan memang ada, tapi kan kalau kita bisa bekerja sama dengan tim, kita lakukan bareng-bareng dengan sesama anggota itu tidak ada kendala sih sebenarnya. Yang penting bagaimana kita memanage suatu organisasi itu, bagaimana kita mengajak teman-teman supaya lebih semangat lagi ketika ada permasalahan, ada apa, sehingga kita bisa menemukan solusi-solusinya terkait kendala atau hambatannya itu. Oke. Mungkin kan masih banyak juga teman-teman di sekitar kita yang masih belum tahu nih, apa sih KNPI itu? Kok tiba-tiba muncul? Mungkin bisa diceritakan oleh Mas Eko mengenai KNPI itu sendiri. KNPI itu ya terkait berdirinya itu pada tanggal 23 Juli 1973. Nah, KNPI itu merupakan sebagai wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda yang bersifat terbuka dan independen. Jadi KNPI ini adalah wadah dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia gitu. Oke, luar biasa juga ya. Mungkin sebelum lebih dalam, kayaknya saya masih itu deh, kepo. Kepanjangan dari KNPI itu sendiri apa? Oh iya, dari tadi bilang KNPI terus. Iya, mungkin teman-teman juga perlu tahu itu. Oke. Kalau KNPI itu kan kepanjangan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kalau di saya sebagai ketua ini di DPK Dewan Perwakilan Kecamatan yang tingkatnya di kecamatan. Oke, jadi DPK KNPI Winongan itu organisasi kepemudaan yang ada di tingkat kecamatan ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu proker kedepannya apa aja? Kalau masalah proker karena kita masih baru, tapi kita sudah merencanakan ada dari 11 bidang itu sudah ada programnya masing-masing ya. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak programnya. Luar biasa juga ya. Nah, tapi ya pada intinya bagaimana sih kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan dalam programnya itu bisa melibatkan dari organisasi-organisasi yang ada di tingkat kecamatan itu sehingga kita bisa mengajak organisasi-organisasi yang tetap ikut aktif juga gitu. Oke. Jadi pada intinya proker ini ditujukan agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya. Tentunya dengan melibatkan pemikiran-pemikiran dari organisasi-organisasi yang lain. Iya. Yang di dalamnya ada banyak pemuda gitu ya. Oke. Di KNPI sendiri kalau saya tahu Mas Eko kan jadi ketua. Bener nggak? Iya, benar. Kenapa Mas kok mau jadi ketua? Padahal ini kan organisasi non-profit ya. Artinya kan
ya ini sebagai volunteer gitu loh, sebagai eh, apa ya, sebagai apa, mungkin bisa menjelaskan sendiri Mas Eko. Ya, kenapa saya mau jadi ketua? Sebenarnya yo saya tidak menyangka juga kenapa teman-teman waktu itu apa ya, percayalah kepada saya untuk mengemban amanah menjadi ketua. Kalau kenapa saya mau jadi ketua ya, kalau kalau teman-teman dari waktu itu musyawarah pemilihan ketua mempercayakan saya, ya saya dengan apa ya, dengan siap lah eh, em, apa ya, mengemban amanah menjadi ketua itu. Oke. Selama ini ada nggak sih kendala-kendala atau hambatan yang membuat Mas Eko menjadi kesulitan selama di KNPI ini? Kendalanya memang yang pertama karena kita masih baru ya di tingkat kecamatan, maksudnya Ya. baru, jadi masih meraba-raba bagaimana kedepannya sebuah KNPI. Kemudian karena pandemi juga program-program kita pun tidak terlaksana, sehingga masih bingung ini, masih bukan bingung sih, eh, enaknya seperti apa sih KNPI ini supaya masyarakat pun bisa merasakan kehadiran kita gitu. Oke, jadi juga biar bisa menjadi nuansa baru bagi masyarakat ya dengan adanya KNPI ini. Ya salah satunya melalui podcast ini juga seperti itu Oke. kan, agar oh ternyata ada KNPI ini loh gitu. KNPI Oke, bisa ini loh. sip sip. Berarti bisa kita lanjutkan terus ya podcastnya ini. Wah, insya Allah selanjutnya seterusnya ini. Oke, amin. Oh ya, BTW Mas Eko kan kayaknya juga aktif di pemerintahan desa. Jadi sangat komplit ini. Di organisasi kemasyarakatan, kepemudaan aktif, kemudian di desa juga aktif. Kurang apa lagi nih? Jadi emang panutan, wes. Wah, terlalu muluk sebenarnya Mas, kalau masalah panutan. Karena ini hanya cuman berbicara kesempatan saja, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Mungkin Tuhan lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemban amanah, ya aktif di organisasi dan di pemerintahan desa gitu sih. Oke. Tapi kan kalau kita lihat trennya sekarang kan banyak tuh pemuda-pemuda yang justru dia memilih apatis ketika harus berhadapan dengan organisasi, kemudian dengan desanya sendiri bahkan juga apatis. Bagaimana sih pandangan Mas Eko mengenai hal itu? Kalau saya sih, saya kembalikan lagi ke tiap-tiap pemuda, tergantung tolak ukur mereka hidup itu untuk apa sebenarnya. Kalau saya cuma ingin hidup saya hanya ingin bermanfaat bagi masyarakat, itu aja sih tolak ukur saya. Sehingga kenapa saya bisa aktif di organisasi terus di pemerintahan desa, yaitu karena apalagi ya desa sangat menarik sih sebenarnya kalau untuk dibahas, sangat seksi lah katakan saya. Yes. Apalagi dengan undang-undang terbaru, ya bukan terbaru sih, udah tahun 2014 sebenarnya undang-undang ini. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu desa mendapatkan keistimewaan. Di sana ada 4 kewenangan yang sebenarnya yang perlu dimaksimalkan sebenarnya, 4 kewenangan itu. Apalagi kewenangannya. 4 kewenangannya ya. Yes. Oke. 4 kewenangannya itu ya di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Nah, 4 ini kalau dimaksimalkan, ya insya Allah desa-desa yang ada di seluruh Indonesia akan bisa menjadi mandiri. Itu sih. Apalagi di dalam undang-undang ini tersebut apa ya? Desa diberi kewenangan lebih juga. Ada 2 kewenangan yang perlu dimaksimalkan. Yang pertama itu kewenangan lokal berskala desa. Jadi desa diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan di desa sesuai adat istiadat yang sebelum-sebelumnya. Jadi tanpa merubah adat istiadat yang ada di desa ya. Luar biasa sekali itu. Nah, kalau sekarang kan banyak sih mulai muncul desa-desa adat, desa-desa ini kan. Ya desa-desa pariwisata pun ya karena adanya karena adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini. Sehingga menurut saya pemuda kalau tidak melihat ini menjadi peluang untuk
membangkitkanlah desa. Karena apa kan desa sebenarnya kan dianggap sebelah mata oleh orang-orang kota menurut saya loh ya, secara pribadi. Ya karena kan kita ketahui lah dunia industri entertain itu kan selalu memandang, kalau di film-film kan orang-orang desa selalu dianggap culun, dianggap ya ditertawain kan selalu, sehingga apa ketika orang desa sehingga orang-orang desa pun pengen menjadi orang kota akhirnya kan, padahal kan semua orang mempunyai apa ya mempunyai jati diri sendiri lah ya, apalagi desa sangat kota sangat mementingkan kota itu sangat perlu kepada desa, karena kalau kita berbicara bahan pangan, bahan pokok itu kan kita berasal dari desa sebenarnya kan kebanyakan. Ya benar juga. Makanya itu kenapa akhir-akhir ini timbul bahwa membangun Indonesia itu ya dari luaran dulu, dari desa dulu, baru kita masuk ke kota. Nah, berarti kalau saya ambil kesimpulan tadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 2014 itu tadi, berarti itu bisa jadi senjata untuk bisa membranding bahwa desa itu punya potensi gitu ya, punya potensi yang bisa dioptimalkan. Jadi ngapain kita yang dari desa harus ke kota, gitu kan ya? Oke. Kalau boleh tahu sekarang apa sih isu-isu yang seksi yang sedang banyak diperbicarakan mengenai desa? Kalau di awal tahun 2015, 2016, 17, 18 itu masih desa adat, desa pariwisata sih. Kemudian selanjutnya ada BUMDes. BUMDes ya. Badan Usaha Milik Desa itu yang masih menjadi isu terkini di desa. Tapi sebenarnya perlu perencanaan yang secara maksimal sebenarnya, bagaimana bukan hanya membangun sebuah pariwisata tok, tapi yang kita bicarakan pun yang di luar itu juga. Jangan hanya terfokus di, katakanlah kalau kita membuat pariwisata aja terus, tapi yang lain ditinggalkan, itu pun menurut saya ya tidak baik juga sebenarnya dalam ini. Jadi perlu perencanaan. Jadi menurut saya apalagi sekarang kan ada pandemi ini dan semua merasakan dampaknya, dan pemerintahan pun agak terkendala untuk menjalankan rencana kerjanya selama 1 tahun kan, karena uangnya beberapa dialihkan ke dana pandemi ini kan. Nah itu ya. Dari itulah mungkin sebenarnya bisa diambil kesimpulan bahwasannya masih banyak desa-desa yang masih belum mandiri. Karena kan ya karena desa masih banyak menggantungkan kepada dana desa dan APBD. Itu sih. Oke. Kalau pandangan saya mungkin nggak sih kalau misalkan dana desa itu dikelola secara produktif. Artinya nggak hanya untuk konsumtif saja, tapi untuk hal-hal yang memang produktif yang bisa menghasilkan income lain untuk desa. Iya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Sangat bagus sebenarnya kalau itu. Tapi ya benar sih. Tapi memang kalau kita lihat ya, kebanyakan di desa itu masih, apalagi kemarin saya sama sekretaris saya berbincang-bincang sedikit tentang desa dengan kasih pemerintahan yang ada di Kecamatan Dengan, kebanyakan sih di desa-desa itu masih terfokus kepada infrastruktur ya, sampai sekarang bahkan. Sampai sekarang. Sehingga ya begitulah, ketika ada pandemi mereka tidak mempunyai income, sehingga sangat jadi membuat stuck ya pemerintahan desa. Tapi memang tidak stuck juga sebenarnya, tapi kan sedikit banyak merasakan lah desa. Nah, mungkin semuanya bahkan yang merasakan efek dari pandemi ini. Oh ya, sekarang di desa Mas Eko kayaknya punya jabatan, bener nggak? Jabatan yang diperebutkan banyak orang, gimana? Jabatan apa? Sama, nggak terlalu ini, cuma di desa. Kalau orang-orang kayak seperti Mas kan nggak, kan dicarikan jabatan-jabatan yang lebih wow kan. Kalau saya jabatan apa? Cuma di desa. Oke, teman-teman. Jadi for your information, Mas Eko ini sekarang jadi
Ketua, Mas. Enggak, anggota. Jadi anggota di Badan Permusyawaratan Desa. Masih muda loh. Masih 22 tahun. Sudah jadi anggota BPD. Apa sih, Mas, yang mau dicari di BPD itu? Ya, yang pertama yang kembali lagi saya hanya ingin menyumbangkan pikiran saya, kontribusi saya kepada desa, dan karena prinsip saya sih cuman ini aja. Selama saya aktif di organisasi maupun di desa, motivasi saya itu cuman maksudnya bukan motivasi, prinsip saya jangan bertanya apa yang kita dapat, tapi cobalah bertanya apa yang sudah kita berikan. Itu sih yang membuat saya pengen terus-terus memberikan sumbangsi pikiran, kontribusi saya. Meskipun ya secara finansial ya cuma biasa-biasa aja kalau jadi BPD gitu sih. Nah, that's point ya berarti. Apa yang sudah kita berikan, bukan apa yang kita dapatkan. Iya. Oke, mungkin ini terakhir. Apa sih pesan yang bisa Mas Eko sampaikan kepada teman-teman pemuda yang khususnya ada di Kecamatan Winongan? Apa, Mas? Sebenarnya saya masih belum pantas untuk memberikan pesan-pesan kepada pemuda, karena pun saya ini masih belum bisa membuktikan lah sepenuhnya bahwasanya layak. Oke, saya ganti, bukan pesan. Mungkin ajakan-ajakan yang bisa Mas Eko lakukan agar para pemuda ini ya bisa terus berkembang sehingga bisa memiliki kontribusi untuk membangun Indonesia ke depan. Ya, ayolah kepada teman-teman atau pemuda-pemuda terutama di Kecamatan Winongan, ayo kita bersama-sama membangun ya, ayo kita membangun peradaban baru, bagaimana pola pikir kita terhadap sebuah negara, masyarakat selalu optimis, jangan hanya pesimis saja, sehingga kita bisa melalui cara memperdalam ilmu kita lagi, lebih banyak membaca, lebih banyak bukan hanya membaca buku saja sih, membaca lingkungan sekitar kita, yang kemudian dan kita juga harus bisa memahami apa sih sebenarnya tujuan pendidikan. Jangan hanya memandang setelah mendapatkan pendidikan yang tinggi kita bisa mendapatkan secara material entah pekerjaan yang layak, tapi kita tinggalkan pengabdian kepada masyarakat. Itu saja sih. Oke, satu kata yang bisa kita ambil adalah optimisme. Oke, sobat pemuda, mungkin kita sudah di penghujung acara untuk di episode pertama ini. Wis penghujung acara kayak acara apa? Ya, mohon maaf juga loh Mas Agung, kata-kata saya agak belibet juga ya, agak gimana? Sangat mudah apa sangat tidak mudah dipahami nih? Sangat-sangat mudah dipahami. Kayaknya tidak mudah untuk dipahami kata-kata saya ini. Oke, mungkin di next episode kita akan lebih membahas lagi isu-isu faktual yang ada di Kecamatan Winongan ya. Siap. Tentunya dengan menghadirkan para tokoh, para pakar yang memang sangat expertise di bidangnya. Iya. Tapi sebentar Mas Agung. Mas Agung ini mau apa ya? Membuat podcast mewawancari saya, tujuannya apa sih sebenarnya? Kan saya cuman kayaknya saya tidak pantas itu ditanya-tanya seperti barusan itulah. Ya, tujuannya kita kenalan dulu lah lebih jauh dengan terkait podcast ya. Iya, dengan podcast, dengan KNPI juga, kemudian dengan apa sih overview dari Kecamatan Winongan ini. Nah, ya itu kalau itu sih cuma menurut sudut pandang saya, mungkin beda lagi dari sudut pandang yang lain dari teman-teman. Jadi jangan dituhankan perkataan saya ini. Gitu. Yes, benar itu. Saya juga tidak mau menuhankan Anda. Oke, jadi next episode kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang berbeda, dengan kasus-kasus yang berbeda, dengan isu-isu seksi ya, isu-isu faktual yang berbeda yang tentunya akan menambah wawasan kita dari berbagai sudut pandang. Oke, sekian. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Oke, sekian.